Desa Pandean adalah desa yang terletak di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Desa ini dilewati Sungai Samin yang berhulu dari Gunung Lawu dan bermuara di Sungai Bengawan Solo. Desa Pandean terletak di antara pertemuan tiga sungai, yaitu Sungai Samin, Sungai Ranjing, dan Sungai Umet. Sehingga jika turun hujan dengan intensitas tinggi, desa ini sering mengalami banjir yang diakibatkan dari luapan sungai tersebut. Jumlah penduduk di desa ini 6.105 jiwa dengan jumlah penyandang disabilitas 48 orang. Pada tahun 2007 dan 2016, di desa Pandean terdampak banjir. Evakuasi kepada para penyandang disabilitas belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih minimnya pemahaman cara berinteraksi kepada penyandang disabilitas. Mulyadi, Ketua Desa Tangguh Bencana di Desa Pandean, mengatakan dirinya masih belum tahu bagaimana cara mengevakuasi kepada penyandang disabilitas. Saya Mulyadi dari Dukuh Paten RT 1 RW 2 Desa Pandean, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Saya di sini sebagai Ketua Distana Desa Tangguh Bencana di Desa Pandean, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Awalnya saya ketemu dengan Mas Sutris dari Sehati Sukoharjo dan ngobrol banyak tentang disabilitas, terutama warga disabilitas di wilayah Desa Pandean. Ternyata warga disabilitas di wilayah Desa Pandean banyak yang sudah tergabung dalam kelompok difabel di Desa Pandean. Destana ini jalan, Mas. Sampai saat ini saya anak Destana, kerungu anak Destana. Ya, untuk wilayah Pandean kan memang sudah terbentuk Distana, Mas. Oh iya. Kalau untuk kelompok disabilitas, karena kan kita sendiri kan ya kurang tahu kalau ternyata di wilayah Pandean itu sudah terbentuk satu kelompok di kelompok disabilitas. Belajar dari pengalaman kami di wilayah Desa Pandean di banjir-banjir di tahun-tahun yang lalu, ketika terjadi kebencanaan banjir, kami dalam memberikan informasi peringatan dini sampai dengan kami melakukan kegiatan evakuasi, kita belum mempunyai satu panduan khusus bagaimana cara memberikan informasi terhadap teman kita disabilitas yang netra, teman kita disabilitas yang tuli ataupun jaksa. Kita belum mendapat pengetahuan secara khusus sampai bahkan dengan evakuasi. Pada waktu itu kami memberikan informasi kepada masyarakat umum dengan cara menyiarkan lewat masjid-masjid dan memukul kentongan ataupun alat-alat yang biasa kita gunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dengan bertemunya saya dengan Mas Sutris dari Sehati Sukoharjo ini, kemudian saya mohon petunjuk arahan bagaimana cara berinteraksi, cara penyampaian informasi secara khusus kepada teman-teman disabilitas. Kemudian saya dan Mas Sutris dari Sehati Sukoharjo berkoordinasi dengan pemerintah desa-desa Pandean untuk diadakan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas Distana dalam melakukan penanganan ataupun dalam kami berinteraksi, cara penyampaian informasi sampai pada cara evakuasi terhadap teman-teman disabilitas, terutama yang ada di wilayah Desa Pandean.
pareng matur dumateng Bu Lurah bahwasanya kedatangan saya ke sini bersama Mas Sutris dari Sehati Sukoharjo ingin menyampaikan beberapa maksud. Di antaranya beberapa waktu yang lalu kan saya ketemu dengan Mas Sutris, ngobrol banyak. Saya ngobrol tentang Destana, Mas Sutris karena tergabung dalam Sehati, Mas Sutris menceritakan tentang disabilitas. Warga disabilitas yang ada di Desa Pandian ternyata sudah tergabung dalam satu kelompok yang diwadahi di Desa Pandian. Nah, terus kemudian kita ngobrol tentang kebencanaan. Ketika terjadi kebencanaan ataupun ada tanda-tanda bahaya ataupun ada tanda-tanda kebencanaan, kami belum istilahnya mempunyai pengetahuan khusus bagaimana cara kami berinteraksi, bagaimana cara kami memberikan informasi kepada teman-teman disabilitas yang ada di Pandian. Kami mohon kepada Bu Kepala Desa, mohon untuk diadakan pelatihan ataupun peningkatan kapasitas kepada Destana tentang cara berinteraksi, cara kami berkomunikasi, ataupun bahkan cara kami melakukan evakuasi kepada teman-teman disabilitas yang nanti akan dipandu oleh Sehati yang dibawa oleh Mas Sutris. Seperti itu kedatangan kami. Mas Mbul sebagai Kota Destana dan Mas Sutris sebagai Kapten dari Sehati untuk program tersebut memang sangatlah bagus, bahwa untuk bencana itu tidak yang terfokus itu bukan cuma orang-orang yang normal, disabilitas pun kan rekan-rekan disabilitas pun kita harus pikirkan. Yes. Saya setuju. Selamat sore relawan yang ada di Sarawak, rekan-rekan relawan dari Sarawak. Mohon informasinya untuk daerah Kali Samin inilah yang ketika terjadi luapan ataupun terjadi banjir, maka di wilayah Kali Samin di bagian sebelah timur sana otomatis nanti akan langsung meluap masuk ke Dukuh Guntur dan Dukuh Samin yang merupakan bagian dari wilayah Desa Pandian. Kemudian di sana, di sebelah barat sana, ketika terjadi luapan, maka akan langsung masuk ke Dukuh Mugel yang juga termasuk wilayah Desa Pandian. Jadinya ketika Kali Samin ini meluap, akan meluap ke sisi utara memasuki pemukiman di wilayah Desa Pandian yang mengakibatkan terjadinya banjir di wilayah Desa Pandian. Mohon untuk evakuasi ke titik pengungsian Bapak. Jadi mohon diutamakan yang memang kaum rentan, disabilitas, ibu hamil, lansia, ataupun anak-anak. Di dalam peningkatan kapasitas, kami dilatih dan diberi pengetahuan baik secara teori ataupun praktek oleh tim dari Sehati Sukoharjo, bagaimana cara kami berinteraksi, bagaimana cara kami menyampaikan informasi, bahkan sampai bagaimana cara kami melakukan evakuasi ketika terjadi kebencanaan terhadap teman-teman disabilitas. Di dalam pelatihan tersebut kami juga diberikan pengetahuan tentang alat-alat bantu apa saja yang dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas, sehingga kami lebih bisa memahami secara kebutuhan, baik itu alat bantu, kebutuhan baik itu dalam kami melakukan interaksi ataupun dalam kami melakukan evakuasi ketika terjadi kebencanaan di wilayah Desa Pandian. Setelah diadakan pelatihan desa tangguh bencana inklusi oleh Sehati ya, teman-teman relawan Destana itu mulai bisa memahami
bagaimana berinteraksi dengan teman-teman disabilitas. Misalnya seperti bagaimana mengevakuasi teman-teman disabilitas, kita juga harus menceritakan alat-alat bantunya, tidak hanya orangnya saja. Harapan kita sebagai disabilitas, kita mendapatkan prioritas dari Destana di dalam penyelamatan kebencanaan, karena kita akan termasuk orang-orang yang rentan di dalam bencana itu. Saya Dewi Suwatmi AMD, Kepala Desa Pandian, pemerintah Desa Pandian beserta Destana Desa Pandian mengucapkan terima kasih kepada Sehati yang telah melaksanakan program peningkatan kapasitas yang kemarin. Setelah peningkatan tersebut dilaksanakan, bahwa kita tahu saudara-saudara kita disabilitas itu perlu penanganan khusus, perlu uluran tangan kita, jangan dikesampingkan. Padahal disabilitas itu adalah salah satu bagian dari kita semua, bahwa harus diulurkan tangan dari pemerintah desa untuk bisa bersama kita, bahwa dengan adanya peningkatan kapasitas itu dari Desa Pandian juga bisa menganggarkan akses untuk rekan-rekan disabilitas yang dulu sebelum ada peningkatan itu belum terpikirkan sama sekali. Setelah ada peningkatan kapasitas ini dengan Sehati Kabupaten Sukoharjo, kita bisa merealisasikan akses untuk rekan-rekan disabilitas yang ada di Desa Pandian, dan alhamdulillah kita juga bisa berinteraksi langsung terhadap rekan-rekan kita disabilitas.